Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Kang Pandi Official, semoga kalian semua selalu ada dalam kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, serta selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kami akan berbagi kisah tentang manusia yang termulia, yaitu Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah tentang menyambutnya kelahiran Rasulullah. Detik-detik menyambut kelahiran Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dari Imam Sihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i di dalam kitabnya An-Nimatul Kubra Alal Alam di halaman 61. Telah disebutkan bahwa sesungguhnya pada bulan ke-9 kehamilan Sayyidah Aminah, Rabiul Awal, saat hari-hari kelahiran baginda Nabi Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah semakin mendekati, Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin melimpahkan bermacam anugerahnya kepada keada Sayyidah Aminah mulai tanggal 1 hingga malam tanggal 12 Rabiul Awal, malam kelahiran Al-Mustafa baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam pertama, ke-1, Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan segala kedamaian dan ketentraman yang luar biasa sehingga beliau, ibunda Nabi Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Aminah, merasakan ketenangan dan kesejukan jiwa yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Pada malam kedua, datang seruan berita gembira kepada ibunda Nabi Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan dirinya akan mendapati anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ketiga, datang seruan memanggil, "Wahai Aminah, sudah dekat saat engkau melahirkan Nabi yang agung dan mulia, Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Pada malam keempat, Sayyidah Aminah mendengar seruan beraneka ragam tasbih para malaikat secara nyata dan jelas. Pada malam kelima, Sayyidah Aminah bermimpi dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Pada malam keenam, Sayyidah Aminah melihat cahaya Nabi Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memenuhi alam semesta. Pada malam ketujuh, Sayyidah Aminah melihat para malaikat silih berganti saling berdatangan mengunjungi kediamannya membawa kabar gembira sehingga kebahagiaan dan kedamaian semakin memuncak. Pada malam ke-8, Sayyidah Aminah mendengar seruan memanggil di mana-mana. Suara tersebut terdengar dengan jelas mengumandangkan, "Bahagialah wahai seluruh penghuni alam semesta, telah dekat kelahiran Nabi Agung, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta alam semesta." Pada malam ke-9, Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin mencurahkan rahmat belas kasih sayang kepada Sayyidah Aminah sehingga tidak ada sedikit pun rasa sedih, susah, sakit dalam jiwa Sayyidah Aminah. Pada malam ke-10, Sayyidah Aminah melihat tanah Taif dan Mina ikut bergembira menyambut kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam ke-11, Sayyidah Aminah melihat seluruh penghuni langit dan bumi ikut bersuka cita menyongsong kelahiran Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam detik-detik kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tepat tanggal 12 Rabiul Awal jam 2 pagi. Di malam ke-12 ini langit dalam keadaan cerah tanpa ada mendung sedikitpun. Saat itu Sayyid Abdul Muthalib, kakek baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sekitar Ka'bah. Sayyid Aminah sendiri di rumah tanpa ada seorang pun yang menemaninya. Tiba-tiba beliau, Sayyidah Aminah, melihat tiang rumahnya terbelah dan perlahan-lahan muncul 4 wanita yang sangat anggun, cantik, dan jelita diliputi dengan cahaya yang memancar berkilau serta semerbak harum memenuhi seluruh ruangan. Wanita pertama datang berkata, "Sungguh berbahagialah engkau wahai Aminah, sebentar lagi engkau akan melahirkan Nabi yang agung, junjungan semesta alam. Beliaulah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenalilah aku, bahwa aku adalah istri Nabi Allah Adam alaihi salam, ibunda seluruh umat manusia. Aku diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menemanimu." Kemudian datanglah wanita kedua yang menyampaikan kabar gembira, "Aku adalah istri Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menemanimu."
Begitu pula menghampiri wanita yang ketiga, aku adalah Asiyah binti Musahin, diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menemanimu. Datanglah wanita keempat, aku adalah Maryam, ibunda Nabi Allah Isa alaihi salam menyambut kehadiran putramu Muhammad Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sehingga semakin memuncak rasa kedamaian dan kebahagiaan ibunda baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa terlukiskan dengan kata-kata. Keajaiban berikutnya, Sayyidah Aminah melihat sekelompok demi sekelompok manusia bercahaya berdatangan silih berganti memasuki ruangan Sayyidah Aminah dan mereka memanjatkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam bahasa yang berbeda. Detik berikutnya Sayyidah Aminah melihat atap rumahnya terbuka dan terlihat oleh beliau bermacam-macam bintang di angkasa yang sangat indah berkilau saling berterbangan. Detik berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat Ridwan agar memandokan seluruh bidadari surga agar berdandan cantik dan rapi, memakai segala macam bentuk perhiasan kain sutra dengan bermahkota emas, intan permata yang bergemerlapan, dan menebarkan wangi-wangian surga yang harum semerbak ke segala arah. Lalu triliunan bidadari itu dibawa ke alam dunia oleh malaikat Ridwan, terlihat wajah bidadari itu gembira. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil, "Ya Jibril, serukanlah kepada seluruh arwah para nabi, para rasul, para wali agar berkumpul, berbaris rapi, bahwa sesungguhnya kekasihku cahaya di atas cahaya, agar disambut dengan baik dan suruhlah mereka menyambut kedatangan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Ya Jibril, perintahkanlah kepada malaikat Malik agar menutup pintu-pintu neraka dan perintahkan kepada malaikat Ridwan untuk membuka pintu-pintu surga dan bersoleklah engkau dengan sebaik-baiknya keindahan demi menyambut kekasihku baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Jibril, bawalah triliunan malaikat yang ada di langit, turunlah ke bumi. Ketahuilah kekasihku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah siap untuk dilahirkan dan sekarang tiba saatnya Nabi akhir zaman. Dan turunlah semua malaikat, maka penuhlah isi bumi ini dengan triliunan malaikat. Lalu ibunda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bumi, beliau melihat malaikat itu pun berdatangan membawa kayu-kayu gahru yang wangi dan memenuhi seluruh jagat raya. Pada saat itu pula mereka semua berzikir, bertasbih, bertahmid, dan pada saat itu pula datanglah burung putih berkilau cahaya mendekati Sayyidah Aminah dan mengusapkan sayapnya pada Sayyidah Aminah. Maka pada saat itu pula lahirlah baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidaklah Sayyidah Aminah melihat kecuali cahaya. Tak lama kemudian terlihatlah jari-jari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya mengucapkan, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walhamdulillahi kasiro, wa subhanallahi bukrotan wa asila. Semakin memuncaklah kegembiraan seluruh alam dunia dan semesta dan terucaplah, Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, Sholawatullah alaika. Matanya bagaikan telah dipakaikan celak mata, senyum indah terpancar dari wajahnya dan hancurlah berhala-berhala dan bergembiralah semua alam semesta menyambut kelahiran baginda Nabi yang mulia. Wahai makhluk yang paling mulia, tiada tempat bagiku bersandar selain engkau ketika terjadi bencana yang menimpa semua makhluk. Ya Rasulullah, tidak akan berkurang derajatmu keren diriku pada saat Tuhan yang Maha Pemurah bertajalli dengan nama yang Maha Menyiksa. Wahai jiwaku, janganlah engkau putus asa keren dosa besar. Sungguh dosa-dosa besar itu dalam ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala sama halnya seperti dosa-dosa kecil. Balikan nafsu dan waspada, jangan sampai ia memegang pimpinan. Jika ia menjadi pemimpin akan membuta tuli dan membuta tulikan. Jagalah nafsu, ia umpama gembalaan yang harus dijaga setiap saat. Meskipun kelihatan tenang ketika menikmati rumput, hendaklah tetap waspada. Betapa banyak kelezatan yang mempesona padahal membunuh orang tidak menyadari racun diletakkan pada makanan enak. Ya Allah, ya Tuhanku, daku memohon terimalah hajat kami dengan berkah Nabi pilihan. Dan ampunilah dosa kami yang telah lalu, wahai Tuhan yang Maha Mulia.
Itulah kisah kelahiran Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga bermanfaat untuk diri saya sendiri serta teman-teman semuanya, dan semoga kita semua diberikan syafaatnya kelak di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sifat-sifat fisik Rasulullah. Sifat-sifat fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalam As-Sayyid Al-Alamah Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Tubuh Rasulullah tidak tinggi, juga tidak pendek. Warna kulitnya tidak terlalu putih dan tidak terlalu coklat. Juga rambutnya tidak terlalu keriting dan tidak pula sangat lurus. Ketika wafat, pada kepala beliau hanya ada 20 helai uban. Tubuh beliau amat baik, berdada lebar hingga dua belah pundaknya, tampak agak berjauhan. Rambut beliau kadang-kadang dibiarkan panjang hingga menyentuh pundak, kadang dipotong pendek hingga hanya sampai pada bagian bawah telinga. Beliau berjanggut lebat, dua tapak tangan dan jari-jarinya berkulit tebal. Kepala dan tulang lehernya besar dan kuat. Bentuk wajahnya agak bulat. Beliau bermata lebar dengan bagian tengah berwarna hitam pekat serta bulu mata yang panjang lentik. Penghujung matanya, saluran air mata, nampak berwarna kemerah-merahan. Di bagian tengah dada, dari atas memanjang ke bawah hingga pusar banyak tumbuh rambut halus bagaikan lembaran memanjang. Beliau berjalan kuat-kuat sampai membongkok sedikit seolah-olah sedang berjalan menurun. Wajah beliau bersinar berseri-seri dan cerah bagaikan bulan purnama. Suara beliau nyaring terdengar, dua belah pipinya rata pada permukaan wajahnya, dan bagian rahangnya tampak kokoh. Rata pada bagian dada dan perut. Dari bagian bawah bahu hingga lengan kedua tangannya tumbuh rambut halus, demikian juga pada bagian atas dada. Dua pergelangan tangan beliau tampak kuat dan agak panjang. Dua tapak tangannya besar dan lebar, tidak terlalu padat dengan daging. Pada bagian bawah bahu belakang sebelah kiri terdapat khatam an-nubuwah, stempel kenabian tampak seperti bulatan telur merpati. Apabila beliau sedang berjalan agak cepat, tangan yang diinjak seolah-olah bergulung-gulung di depannya. Langkah kakinya sama sekali tidak dipaksa-paksakan. Beliau menutupi kepalanya, dan menanggalkan tutup kepalanya sewaktu-waktu membiarkan rambut terurai dan menyisir janggutnya. Beliau memakai celak yang terbuat dari itsmit setiap malam, dengan mengusapkannya pada tiap kelopak mata 3 kali sebelum tidur. Pakaian yang beliau sukai adalah gamis berwarna putih dan habrah, jenis pakaian terbuat dari bulu berwarna agak kemerah-merahan. Lengan gamis beliau memanjang hingga pergelangan tangan. Pada saat-saat badan letih, beliau memakai pakaian longgar berwarna merah tua, agak coklat izar, semacam sarung, dan rida kain penutup punggung. Ada kalanya beliau memakai pakaian rangkap berwarna seperti warna tanah afar. Kadang-kadang beliau memakai jubah agak sempit dengan lengan panjang, dan kadang-kadang juga memakai gabah, semacam gamis berlengan melebihi panjang tangan hingga ujungnya dapat dimasukkan ke dalam gamis. Ada kalanya juga beliau memakai imamah sorban, berwarna hitam dan menyampirkan kedua ujungnya di atas bahu beliau. Kadang-kadang beliau suka memakai kisah, semacam kain selimut atau kain panas terbuat dari bulu. Beliau memakai cincin khauf, semacam sepatu terbuat dari kain tebal, dan terompah diambil dari ringkasan sejarah Nabi Muhammad SAW, Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, halaman 27.
kita lakukan akhlakul karim. Lihat perjuangan Rasulullah. Apa Rasulullah berjuangnya dengan kekerasan? Rasulullah berjuangnya dengan akhlakul karimah, dengan kesabaran yang sungguh luar biasa. Sampai akhlak Rasulullah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya, sungguhnya kamu Muhammad adalah suri tauladan yang baik. Jadi kita kalau pengen masuk surga, doa kapalnya kabul, kita contoh suri tauladan kita umat Muhammad.